Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Jalla wa ala. Nikmat kita senantiasa diingatkan oleh para ulama kita, oleh para asatid kita, akan pentingnya kita berpegang teguh kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan nikmat yang agung, karena merupakan satu kesengsaraan dalam hidup. Manakala kita ini salah tapi tidak ada yang mengingatkan, atau tidak ada yang membetulkan. Manakala kita lupa tidak ada yang mengingatkan. Untuk itulah kedekatan kita dengan majelis ilmu, kedekatan kita dengan para ulama, kedekatan kita dengan orang-orang saleh, itu menjadi bagian daripada sesuatu yang pada saat ini sangat-sangat kita harus dapati dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di zaman yang sangat sulit untuk kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, kecuali apa yang Allah Jalla wa'ala karuniakan rahmatnya untuk kita semuanya. Termasuk dalam permasalahan pentingnya kita mendidik anak dengan kesolehannya. Bahwa kesolehan anak itu sama-sama kita yakini itu tidak semudah membalikkan kedua tangan kita. Mengharapkan anak kita itu anak yang soleh itu adalah butuh proses yang panjang. Bahkan butuh kesungguhan kita, butuh juhud kita, serius. Kalau kita mengharapkan kesolehan daripada anak kita ini, harus serius kita upaya untuk menggapainya. Mengikuti langkah-langkah yang telah banyak diberikan bimbingannya oleh Al-Quranul Karim dan juga oleh sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa'ala telah memberikan banyak petunjuknya kepada kita. Bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang menjelaskan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang ada. Bahkan Al-Quran bisa memberikan pembedaan kepada mana yang hak dan mana yang batil. Hanya saja bagaimana ketika ada seorang muslim
yang kemudian dia meninggalkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, Inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, mereka telah meninggalkan, telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Jangankan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam langkah-langkah kita mendidik kesolehan kita. Al-Quran untuk dibaca pun saat ini menjadi sesuatu yang langka bagi seorang muslim untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Padahal ikhwatal iman, saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bahwa membaca Al-Quranul Karim itu adalah langkah awal dari sekian banyak rangkaian bagaimana seorang muslim berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Membaca itu poin yang pertama. Kalau pada poin yang pertama saja seorang muslim lemah dalam membacanya, tidak ada ghirah dan semangat untuk terus membaca dan mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian dengan tuntutan untuk bisa memahami maknanya, atau melihat tafsir para ulama salaf ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim, apalagi sampai kepada bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Itu dari satu sisi tentang Al-Quran. Begitu juga dalam sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan langkah-langkah strategis untuk mendidik kesolehan anak kita. Bahkan sering kita sampaikan bahwa metodologi pembelajaran kesolehan anak itu antara pembelajaran yang dihasilkan dari Al-Quran dan Sunnah itu lebih unggul mestinya daripada pendidikan ala Barat. Karena kita katakan bahwa pendidikan anak dalam metodologi Barat itu biasanya anak ada di depannya baru kemudian berpikir untuk dididik. Tapi kalau dalam Islam, kita mendidik anak sebelum kita memiliki anak. Sebelum anak kita itu ada di depan kita. Itulah yang dikatakan oleh para ulama dalam al-khutuwat li tarbiyati al-aulad. Langkah-langkah untuk mendidik kesolehan anak-anak kita. Dan pada poin yang sebelumnya kita bahas, sebagaimana dijelaskan ya dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman, yang diberikan pengantar oleh Syekh Al-Alim Ar-Rabani Al-Alamah, yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, Ibnu Al-Fauzan, Ibnu Abdullah Al-Fauzan, memberikan penjelasan kepada kita. Langkah yang pertama adalah nabda'u awalan bi islahin nafsi. Ini sedikit kita mengulang pada pembahasan yang sebelumnya. Langkah yang pertama itu adalah memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin anak-anak kita saleh, maka kita sebagai orang tuanya coba didik diri kita. Diri kita sebagai suami, istri kita sebagai ibu dari anak kita. Islahul nafas. Ibda binafsik. Mulai dari diri Anda sendiri. Kalau kita mengharapkan kesolehan bagi anak-anak kita. Ada seseorang yang belum menikah, maka kalau dia ingin mendapati keturunan yang soleh, ibda binafsik. Mulai dengan Anda sendiri belajar untuk mensolehkan diri Anda. Baru kemudian masuk kepada poin yang kedua, yaitu ikhtiyar az-zawjah as-salihah. Barulah kemudian mencari seorang istri, calon istri yang salihah. Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana istri yang salihah itu. Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. Siapa wanita yang salihah itu? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Paling tidak ada dua sifat paling utama bagi wanita yang salihah itu. Pertama adalah qanitat. Qanitat adalah al-muti'at lil azwaj, yang mentaati suaminya. Tentunya setelah mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati suami-suaminya. Ya, para istri ya mentaati suaminya. Al-qanitat. Yang kedua, hafizat lil ghaib. Mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya pada saat suaminya tidak ada. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta milik suaminya. Ini namanya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itulah wanita yang salihah. Al-Quran menjelaskan akan pentingnya menjadi strategi yang kedua untuk bisa mendidik kesolehan anak kita adalah dengan memilih calon istri yang salihah atau seorang ibu yang salihah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bahkan mengingatkan kepada kita, iyyakum wa hadra'ad diman. Jauhi oleh kalian itu ya para laki-laki khadra ad-diman. Iyyakum wa khadra ad-diman. Jauhi oleh kalian itu khadra ad-diman. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma khadra ad-diman ya Rasulullah? Apa ini maksudkan dengan khadra ad-diman tadi? Qal, Rasulullah mengatakan, al-mar'atul hasana fil manbatis su. Wanita yang secara fisik itu cantik, baik ya secara fisiknya. Ya, wanita itu penampilannya itu menarik, filmam batisu, tapi dia dikembangkan atau tumbuh dewasa di tempat yang buruk. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuji wanita yang memang memiliki kekuatan dalam beragama. Pemahaman dalam agama. Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar'. Maukah aku kabarkan kepada kalian ya suatu kebaikan yang itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang berharga bagi seorang laki-laki. Al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Bahkan di akhir pembahasannya lalu kita membahas ada satu kisah di mana ada seorang ayah, ada seorang laki-laki datang kepada sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika datang, laki-laki ini mengadukan bahwa anaknya durhaka kepada dirinya. Dia menceritakan bagaimana anak ini durhaka kepada dirinya sebagai orang tua. Lalu apa? Umar bin Khattab tidak mau percaya begitu saja. Ahdhara ibnahu. Maka beliau pun menghadirkan anaknya. Wa annabaha 'alal uquq. Ya. Dan juga mengingatkan, kenapa Anda durhaka kepada orang tuamu? Apa kata anak ini? Faqala al-ibn. Anak ini mengatakan, "Alaysa lil waladi haqqun 'ala abi?" Apakah seorang anak ya Amirul Mukminin punya hak dari orang tuanya? Qala bala. Kata Umar bin Khattab mengatakan iya. Ya. Qala. Ya. Anak itu mengatakan, apa itu hak anak dari orang tua? Qala Umar. Umar bin Khattab mengatakan an yantaqiya ummahu. Dia seorang bapak ini, seorang ayah ini dia harus menyeleksi ibunya. Ya. Wa yuhsina ismahu, memperbaiki atau memberikan nama yang baik. Wa yu'allimahul Qur'an, dan mengajarkan Al-Qur'an. Lihat, ada 3 di sini. Bahwa seorang anak dia memiliki hak dari ayahnya. Yang pertama adalah apa? Ia mendapati seorang ibu yang salihah. Itu hak anak. Yang kedua, mendapati nama yang baik untuk dirinya. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian apa?
Faqala al-ibn, setelah dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, anak itu pun mengatakan, fa inna abi lam yaf'al min dzalika syai'a. Ya, sesungguhnya ayahku tidak melakukan sesuatu apapun dari tiga hal tersebut. Ya. Amma ummi, adapun ibuku, fa innaha zanjiyah kanat limajusiyin. Ya, beliau atau ibunya ini adalah dia dari anak keturunan Majusi. Dan kita tahu Majusi para penyembah api. Ya. Waqad sammani ju'al. Artinya apa? Bahwa ibunya bukan ibu yang salehah. Lalu dia juga seorang ayahnya tidak memberikan nama yang baik. Samani ju'al. Ia memberikan nama untukku adalah ju'al. Ya. Dan itu nama yang menjadi apa? Sering ditertawakan, sering dihinakan oleh orang. Nama yang tidak memberikan kemuliaan. Wa ayyu'al wa lam yu'allimni minal kitab harfan wahida. Dan tidak mengajarkanku Al-Qur'an meskipun satu huruf. Tidak mengajarkan Al-Quran meskipun satu huruf. Wal'iyadzubillah. Pantaslah jika anak ini dia protes kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ayahnya mengadukan bahwa dirinya tidak berbakti kepada ayahnya. Anak ini dia mengatakan, apa yang mesti aku baktikan? Apakah ada hak bagi kita sebagai seorang anak dari orang tua? Jelas ada. Ya, pertama harus memilihkan ibunya yang salehah. Yang kedua harus mendapati nama yang baik untuk dirinya. Dan yang ketiga, orang tuanya berkewajiban mengajarkan Al-Quran. Ketika itu tidak didapati, maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Di sini dikatakan faltafata Umar ila rajul. Umar menengok kepada laki-laki, yaitu ayah yang tadi mengadukan kedurhakaan anaknya. Wa qala, apa kata Umar kepadanya? Ajita ilayya tashku uquqa ibnik. Apakah engkau datang kepadaku mengadukan kedurhakaan dari anakmu? Wa qad aqaqtahu qabla an ya'iqqaka. Ya. Padahal engkau telah apa? Durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ini adalah permasalahan kita semuanya. Dan ini adalah permasalahan pendidikan. Kesolehan anak itu juga banyak dipengaruhi oleh kesolehan orang tuanya. Kesolehan ibunya. Jadi kalau anak tidak soleh, jangan hanya sekedar menyalahkan anak tersebut. Tapi coba tengoklah dirinya. Tengoklah ayahnya. Lihatlah ibunya. Bagaimana cara beragamanya, bagaimana saat ini. Oke, banyak orang tua itu yang mengatakan bahwa kamu jangan menjadi seperti saya. Ya, Bapak ini udah terlanjur seperti ini. Nggak ada kata kalimat terlanjur dalam agama kita ini. Kecuali apa? Kecuali ruh kita sudah sampai di tenggorokan kita. Kecuali matahari itu sudah terbit dari tempat terbenamnya. Tapi kalau sekarang kita masih hidup, sekarang kita masih kuat fisik kita, sekarang kita masih kuat dengan harta kita, kenapa tidak ada upaya yang maksimal untuk memberikan pendidikan, kesolehan kepada anak kita? Boleh ketawaduan orang tua mengatakan bahwa jangan seperti ayahmu, jangan seperti ibumu. Padahal bapaknya baik terus, padahal ibunya baik. Ketika mengatakan seperti itu, mungkin itu adalah buah daripada ketawaduan dirinya. Tapi kemudian ketika anak mengatakan tidak mendapati sama sekali, ketika anak memperhatikan ayahnya, memerintahkan kepada anaknya untuk sholat, tapi ayahnya nggak sholat. Ibunya memerintahkan untuk rajin membaca Al-Quran, tapi ibunya tidak pernah membaca Al-Quran. Maka cukup diwakili oleh anak saja. Tentunya hal ini adalah bukan pendidikan yang baik, bukan pendidikan kesolehan anak. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau pernah menasihati anak-anaknya. Dan ini nasihat yang sangat baik. Ya, wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali li abnaihi. Abul Aswad Ad-Du'ali kita tahu, ya, bahkan dia ada orang yang sangat berjasa dalam Islam itu.
yang banyak memberikan apa? Ada dalam riwayat dia memberikan titik di dalam Al-Quran atau syakal harokat-harokat gitu ya, biar memudahkan kaum muslimin ahli dalam Al-Arabiyah ya. Beliau pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ini adalah apa? Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian semasa kalian kecil, ya, wa kibaran, dan kalian sudah besar seperti ini, bahkan apa, wa qabla an tuladu, sebelum kalian lahir di atas muka bumi ini. Kata Al-Imam Abul Aswad Ad-Duali, beliau mengatakan apa? Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Sungguh aku telah berbuat baik kepadamu di masa kecilmu, di masa dewasamu ini, bahkan dulu sebelum kamu lahir. Qalu, anak-anaknya mengatakan, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Duhai ayah, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami ini lahir? Qala, apa kata Abul Aswad Ad-Duali? Ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang menjadi panutan bagi orang lain, seorang ibu yang tidak pernah ada dicela oleh manusia. Kesolehannya luar biasa. Itu ada strategi pendidikan kesolehan anak. Maka sebuah bait syair pun mengatakan, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha. Ya. Arti kebaikan bagi orang tua yang pertama kali harus diwujudkan kepada anak-anaknya itu adalah apa? Memilih seorang wanita yang memiliki apa? Yang memiliki kehormatan dan kesolehan, yang senantiasa menjaga dirinya. Ya, inilah yang harus diupayakan oleh kita. Mungkin muncul pertanyaan, saat ini kami sudah punya istri, Ustaz, bagaimana? Kalau bagi yang belum punya istri, dia masih ada waktu sekarang untuk apa? Menyeleksi, mencari, dan mencari. Tapi bagaimana kemudian dengan sudah beristri? Dan kita dapat ya ada kekurangan-kekurangan pada istri kita, ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Bahwa laki-laki adalah pelindung, pengarah, pendidik, pengayom, penyayang bagi kaum wanita, bagi istri-istrinya. Dia harus dididik dengan syariat agama Allah Jalla wa'ala. Apakah hanya bagi seorang laki-laki saja yang memilih pasangan yang salehah? Apakah tidak kebalikannya? Kita katakan, begitupun seorang istri atau seorang wanita. Diwajibkan baginya juga tabhas anir rajulis salih. Dia diharuskan mencari seorang laki-laki yang saleh juga. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu." Jika datang kepada kalian laki-laki yang engkau ridho agamanya dia, wa khuluquhu, dan akhlaknya dia, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Ya. Jika telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin melamar anaknya, anak perempuanmu, yang Anda ridho, pertama agamanya, yang kedua akhlaknya, tardawna dinahu wa khuluquhu. Agamanya dilihat, akhlaknya dilihat. Ya. Dua poin yang sangat penting. Laki-laki dipilih oleh seorang wanita, pertama dinahu, yaitu din, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Dua hal ini. Kalau sudah kita mendapati dua hal ini, segerakan fazawwijuh. Nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatan fil ar. Ya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid.
Karena kalau tidak sampai kita menikahkan ikhwatal iman, yang dikhawatirkan bagi kita akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan juga kerusakan yang luar biasa. Karena apa? Pondasi kesolehan itu, ya, itu dibangun di atas agama dan akhlak. Agama ini bisa dilihat dari bagaimana pemahaman dia terhadap agamanya. Kemudian amal-amal yang itu wajibnya, apakah dia tunaikan atau tidak. Bagaimana salat 5 waktunya, bagaimana kecintaan kepada Al-Qur'annya. Ya, bagaimana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan dia kepada ilmu. Karena ini bagian daripada agama. Seorang laki-laki yang datang kalau agamanya dia baik, maka dia tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu, dia tidak akan pernah berhenti untuk sholatnya, dia tidak akan pernah berhenti untuk tilawah Al-Quran, dia tidak akan pernah berhenti untuk berbuat apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah kita dapati bahwa ada pada laki-laki ini, nanti dulu kita tunggu akhlaknya, kita lihat akhlaknya. Sesuatu yang tercermin di dalam jiwanya dari kebaikan-kebaikan, yang itu bisa dinilai dari adabnya. Akhlak dia muncul dari apa? Fitrah yang telah Allah berikan kepada dirinya, tapi akan muncul dari adab-adabnya. Apakah dia itu jujur atau dia banyak bohong? Ya, apakah dia ikhlasnya tinggi atau justru dia suka pamer? Ya, karena bagian daripada akhlak. Bagian dari akhlak. Bagaimana kejujuran dia? Bagaimana keikhlasan dia? Bagaimana kesabaran dia? Apakah orang ini Orang ini misalnya laki-laki ini dia akhlaknya baik, apakah dia pemarah? Ya. Karena terkadang ada juga orang yang rajin sholatnya, tapi marahnya juga luar biasa. Kalau marah emosinya diluapin semuanya, dibanting semuanya, ya barang-barang yang ada di rumahnya, kata-katanya kasar dan lain-lainnya. Lihat akhlaknya. Maka dua hal ini penting, yaitu tardawna dinahu wa khuluqahu. Anda ridho kepada agama dia dan Anda ridho kepada akhlak-akhlaknya. Seorang laki-laki yang punya dua peranan yang penting ini, baik dari Baik dari pemahamannya dia terhadap agama dan juga akhlaknya, maka itulah laki-laki yang akan ya kita ambil sebagai bagian daripada keluarga kita. Tapi kalau kita hanya melihat laki-laki dari sisi materi atau dari sisi fisik, agamanya dia tidak terdidik dengan baik, akhlaknya juga dia sering menghinakan orang, maka ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, jangan pernah kita berikan anak perempuan kita kepada laki-laki yang agamanya tidak baik dan akhlaknya tidak baik. Karena itu akan menjadi malapetaka bagi putri kita. Walidzalika nara, untuk itulah kita lihat annal asasal matin, pondasi yang sangat kuat, alladzi buniya alaihi al-ikhtiyar baina zawjaini, ya, bahwa bangunan yang harus kita berikan atau pondasi yang kokoh yang terbangun di atasnya pasangan suami istri, rumah tangga yang baik, itu dilihat dari dua hal, ad-din wal khuluq, yaitu agama dan akhlaknya. Fahuwa yuhaqqiqut tarbiyatas sahihata lil aulad. Itulah yang akan bisa mewujudkan pendidikan yang benar terhadap kesolehan anak-anaknya di masa yang akan datang. Bahkan ketika kita sudah memilih pasangan ini, yang kita sudah meminta kepada Allah, sudah istikharah kita, sudah berikhtiar sebaik mungkin, lalu kemudian nyatalah kita ini menikah dengannya, menjalin rumah tangga bersama pasangan pilihan kita, itu pun karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
ada satu adab yang harus kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Wa yustahabbu idza dakhala 'alaiha lailataz zawaj. Hendaknya apabila seseorang telah menjalin rumah tangga di hari pertama, ya, ketika dia sudah akad, maka disunahkan bagi kita atau seorang suami atau seorang istri berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya, wa khairi ma jubilat alaihi. Seorang suami dia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala di hari pernikahan pertamanya dia, ya, di pernikahan di hari pertama tersebut dia berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, min khairiha, dari kebaikan, yaitu wanita yang telah aku nikahi ini, wa khairu ma jubilat alaihi, ya, wa khairi ma jubilat alaihi, dan kebaikan yang dibawa olehnya, yang Allah telah berikan kepadanya. Lalu wa yad'u yadahu ala ra'siha, kita meletakkan tangan kita, telapak tangan kita di kepalanya, ya, sambil mendoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi. Wa yusalli ma'aha raka'ataini, kemudian salatlah, ya, 2 rakaat bersama istri, lalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini poin yang kedua yang menjadi strategi kita mendidik kesolehan anak kita. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa strategi mendidik kesolehan anak dalam Islam sebelum kita memiliki anak adalah ditandai dengan Zikru ismillahi indal jima. Ini perkara yang sangat penting. Yaitu adalah senantiasa menyebut nama Allah Jalla wa Ala. Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala pada saat akan memulai hubungan suami istri. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh, wa minal asbabil lati tu'inu 'alal wusuli ilal waladis salih ad-du'a'u 'indal jima'. Di antara sebab yang bisa menyampaikan kita kepada keinginan kita mendapati anak yang soleh, yaitu adalah berdoa ketika kita akan mulai hubungan suami istri. Dan ini yang sering dianggap oleh orang-orang, ya, di luar Islam. Tentunya mana ada hal ini diajarkan, ya. Dan ini ada di dalam syariat agama Islam yang hak ini. Bahwa kesolehan anak itu dididik dari awal ketika kita berharap memiliki anak dari Allah Jalla wa Ala yang akan mengkaruniakan kepada kita anak. Melalui pernikahan kita, maka kita berharap Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan kepada suami istri ini mendapati anaknya. Maka dia berdoa kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma walad lam yadurhu." Kalaulah seseorang di antara kalian ketika mendatangi keluarganya, maksudnya adalah ketika akan memulai hubungan suami istri. Qala, dia membaca, berdoa kepada Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Ya. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah. Atau jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Allahumma jannibna syaitan. Jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Wa jannibish syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, ya, terhadap apa yang akan engkau rizkikan kepada kami, yaitu anak yang akan engkau rizkikan kepada kami. Lalu apabila qudiya bainahuma walad, Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan bagi mereka berdua adalah seorang anak, lam yadurhu, maka tidak akan
ya ada yang bisa membahayakannya. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, lam yadurruhu syaitanun abada. Syaitan tidak akan pernah bisa membahayakan dirinya selamanya. Artinya apa? Bayi yang lahir itu tidak akan pernah terganggu oleh syaitan. Ya, ini dalam riwayat. Maka di sini dikatakan ada beberapa pendapat para ulama. Maksud dari kalimat apa? Lam yadurhu atau lam yadurruhu syaitanun abada, tidak bisa diganggu oleh syaitan. Maksudnya adalah apa? Ada beberapa makna. Yang pertama, annahu la yusallitu alaihi syaitanu min ajli barakati tasmiyah. Yaitu apa? Tidak akan pernah setan bisa menguasai bayi ini karena keberkahan kita membaca bismillah. Baca bismillah. Yang kedua, annahu la yasra'uhu syaitan. Tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah mampu diganggu oleh syaitan. Ya. Tapi di sini dikatakan bukan berarti bahwa manusia itu dia akan menjadi apa? Akan menjadi maksum, terjaga dari kesalahan, tidak. Tapi dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala agar syaitan senantiasa itu tidak mampu untuk mengganggunya. Atau akan dimenangkan pada saat syaitan itu akan mengganggunya. Mana yang ketiga, anna syaitana la yadurruhu fi badanihi. Ya, bahwa syaitan itu tidak akan membahayakan fisiknya. Ini beberapa makna. Ya. Adapun dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, makna yang keempat ini adalah apa? Ya, alla yadurruhu fi dinihi aidha. Tidak akan membahayakan agama si bayi ini. Artinya bukan hanya fisik, tapi agamanya pun itu tidak akan pernah dipalingkan, tidak pernah diselewengkan oleh syaitan. Ya. Sedangkan Al-Imam Ad-Dawudi beliau mengatakan ay lam yaftinhu fi andinihi ilal kufri. Ya. Syaitan tidak akan bisa mengkafirkan dia. Jadi walaisal muradu ismatuhu anil maksiyah. Maknanya bukan bahwa bayi ini kalau seseorang ketika mengawali hubungan suami istri membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, bukan berarti bahwa apa? Setan akan tidak berani kita mengganggu agar manusia bermaksud kepada Allah, bukan itu maksudnya. Tapi kata Imam Ad-Dawudi bahwa apa? Setan tidak akan pernah bisa membuat dia itu kufur dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Wal maqsud, dan kata para ulama di sini wal maqsud annallaha yahfadhu hadza al-maulud, bahwasanya Allah akan senantiasa menjaga bayi yang baru lahir ini min massis syaitani wa adzahu, dari gangguan syaitan, bi barakati hadza dzikri, dengan sebab keberkahan membaca bismillah ini atau doa dan zikir ini. Inilah yang lebih menenangkan kita dari sisi makna, bahwa annallaha yahfadhu hadzal maulud, Allah akan senantiasa menjaga bayi yang akan lahir dari istri kita ini min massis syaitan, yaitu dari apa? Dari gangguan syaitan. Dan akan menyelamatkan dari apa? Dari segala macam ya gangguan-gangguan syaitan bi barakati hadzal dzikr, yaitu dengan keberkahan dari zikir ataupun doa ini. Ini poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga, bahwa strategi kita mendidik kesolehan anak ini itu adalah berdoalah kita kepada Allah Jalla wa Ala ya pada saat ya akan hubungan suami istri, baik yang baru pertama kali ya dia menikah atau bagi yang kaum muslimin secara umum, bahwa ini adalah doa yang senantiasa harus kita terus kepada Allah dan bagian daripada usaha mendapati kesolehan anak. Ya. Itu adalah dengan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga syaitan ini jangan sampai apa? Kita minta bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Jauhkan syaitan dari anak yang akan Engkau rizkikan kepada kami. Ini terus harus senantiasa diminta kepada Allah kalau memang kita orang tua mengharapkan kesolehan daripada anak kita. Kemudian poin yang keempat, strategi mendidik kesolehan anak yang keempat,
adalah apa? Mulahadzatu al-ummi fi asna'il hamli. Ya, seorang ibu hendaknya memperhatikan beberapa hal pada saat sedang hamil atau pada saat dia mengandung. Ya, hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Yaitu apa? Wadzalika bi'adami tanawuli ma yadurru al-hamla au yusabbibu tashawwuhal janin. Ya, hendaknya seorang ibu itu memperhatikan beberapa hal yang bisa membahayakan kehamilan atau bisa menyebabkan ya terganggunya janin kita. Itu harus dijaga selama kehamilannya. Di antaranya adalah apa? Al-aqaqir wal adwiyah wal ash'ah. Yaitu adalah apa? Mengkonsumsi obat-obatan ya yang banyak bisa membuat apa? Membuat janin itu ya akan terganggu. Ya. Atau jamu-jamuan yang akan apa? Banyak mengganggu misalkan. Kalau yang itu menunjang kesehatan atau apa, maka itulah ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya. Tapi kalau misalkan makanan-makanan yang memang sifatnya akan banyak yang mengganggu kesehatan, baik kesehatan seorang ibu ataupun kesehatan dari bayi janin yang sedang dikandungnya, maka ini hendaknya apa? Ditinggalkan terlebih dahulu. Ya. Misalnya seorang ibu dia suka makanan yang pedas-pedas sekali atau yang asam-asam sekali atau apa itu, maka apa? Dijaga pada saat seperti itu. Karena itu termasuk perkara yang memang khawatir mengganggu kesehatan dari tubuh si janin tersebut. Atau obat-obatan yang memang biasanya dia konsumsi. Ya. Misalkan dia banyak mengkonsumsi obat yang berbahan kimia misalkan, yang dikhawatirkan bahwa ini akan mengganggu kesehatan daripada janin, maka dia kurangi. Yang kedua, al-a'mal asyaqqah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Maka di sini seorang suami juga diusahakan untuk terus membantu pada saat istrinya hamil ini apa yang bisa dibantu. Hendaknya istri tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bukan juga kita membuat istri kita itu manja, memanjakan istri atau membuat istri itu jadi tidur-tiduran saja, tidak terdidik dengan, maka kurang gerak juga akan menyebabkan ya sesuatu yang membahayakan. Artinya pekerjaan yang berat itu pekerjaan yang memang itu sudah sepantasnya, mungkin tidak pantas kalau itu dilakukan oleh seorang ibu yang hamil misalkan. Yang mengangkat beban yang berat, kerja yang terlalu padat misalkan, yang mengurangi istirahatnya seorang istri yang sedang hamil. Nah, inilah yang harus dijaga. At-tadkhin minal ummi awiz zauj. Ya, tinggalkan ya seorang suami yang perokok misalkan, dia merokok lalu kemudian apalagi sampai dia merokok bebas di rumah seperti itu. Ya, ini bahaya. Apalagi misalkan kita dapati juga banyak perempuan-perempuan yang dalam keadaan hamil pun dia padahal sudah ada peringatan di bungkus-bungkus rokok itu. Ya dulu ada peringatan seperti itu. Itu bisa mengganggu kesehatan janin, bisa mengganggu kesehatan ibunya dan yang lainnya. Nah, ini tinggalkan. Ya. Juga al-mukhaddarat wal muskirat, yaitu obat-obatan yang terlarang atau yang memabukkan. Ini jangan sampai wal'iyadzubillah seorang muslim mengkonsumsi perkara-perkara yang seperti ini. Ya, jangankan mukhaddarat misalkan, ya, narkoba, ya, ataupun misalkan yang memabukkan dari minuman-minuman yang memabukkan, maka ini tentunya ya di samping itu haram, tapi justru juga dari sisi kesehatan saja itu juga tidak akan menyehatkan. Tidak akan menyehatkan dirinya, tidak akan menyehatkan janinnya. Dan secara hukum terlebih lagi, hukum Islam mengharamkan, hukum negara itu tidak membolehkan. Maka inilah yang harus ditinggalkan oleh kita. Ya, ini harus kita fahami, para jamaah sekalian, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada. Perhatikanlah beberapa poin-poin penting ini. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan insya Allah kita akan melanjutkan nanti pada poin yang kelima, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ya, semoga dari beberapa poin ini ada hal yang barangkali ya itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, semuanya atas karunia Allah Jalla wa Ala untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah tabaraka wa taala kita upayakan, yang bisa kita jawab, dan tidak bisa maka silakan boleh ditanyakan kepada para asatidz yang lain. Ya, dari jamaah kita di Bekasi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana pembagian tugas yang benar dalam mengajari atau mendidik anak, apalagi dengan situasi wabah seperti ini? Sistem belajar beralih ke online. Adakah porsi-porsi khusus bagi ayah dalam mengambil perannya? Taib, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa porsi dalam pendidikan anak, sebelum masuk kepada poin ini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, bahwa tentunya insyaallah tabaraka wa taala berdasarkan ayat yang secara umum, ma khalaqta hadza batila, ya, tidak ada sesuatu yang engkau ciptakan ini sia-sia, kata Allah Jalla wa Ala. Kita yakin bahwa setiap musibah apapun yang menimpa ataupun yang Allah berikan ya kepada manusia di atas muka bumi ini pasti mengandung sesuatu yang hikmah yang besar untuk kita ambil pelajaran, termasuk dalam dunia pendidikan. Hikmah yang besar ketika kita berada di dalam keadaan pandemik seperti ini, tentunya banyak waktu antara orang tua dengan anaknya. Artinya bahwa orang tua tahu bagaimana keadaan anaknya di dalam rumah. Orang tua akan lebih banyak tahu saat ini bagaimana kemampuan anaknya. Orang tua akan banyak faham dan banyak mengerti lagi betapa pentingnya pendidikan agama. Karena ketika musibah ini sampai kepada kita, wabah ini sampai kepada kita, tentunya banyak di antara kita dan tidak sedikit dari kita yang mengeluhkan bagaimana pendidikan anak selama ini. Karena terkadang kita sudah cukup dengan menitipkan anak kita di lembaga pendidikan, lalu kemudian setelah itu seakan-akan menjadi tanggung jawab dari lembaga pendidikan tersebut. Sesungguhnya itu tidak demikian, ikhwatal iman, a'azani Allah. Bahwa pendidikan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Meskipun dia itu berada di lembaga pendidikan, baik itu pendidikan sekolah formal ataupun dia di pesantren, ya, atau dua-duanya. Ya, lembaga formalnya ada di dalam pesantren misalkan. Tentu bahwa hal ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, memantau perkembangan anak, baik oleh suami kita atau oleh kita sebagai istri, maka itu tanggung jawab bersama. Kalau ditanyakan berapa porsinya, ya, porsi ini berkaitan juga dengan kemampuan. Kemampuan. Ya. Jika memang seorang suami dia memiliki kemampuan pada beberapa mata pelajaran yang ada, yang itu menjadi PR atau itu menjadi bagian daripada pendidikan online, ya, maka porsinya tinggal kita bagi. Mana porsi yang suami kita mampu dan mana yang tidak mampu. Lalu kemudian istri misalkan, mana kemampuannya dalam mengajarkan anak-anak secara online ini. Ya. Misalkan dari 10 pelajaran misalkan, ternyata suami mampunya hanya 5. Maka apakah sisanya yang 5 ini istri juga mampu untuk mengajarkan? Ya, kalau mampu maka porsi yang sama
suami diminta untuk mengajarkan 5 pelajaran dan istri juga 5 pelajaran. Tapi kalau ternyata suami mampunya hanya 3 pelajaran, maka apakah istri mampu semuanya? Ternyata istri pun mampunya hanya 3 misalkan. Berarti masih ada 4 pelajaran yang belum tersampaikan. Apakah akan diberikan kepada orang lain? Ataukah kemudian masing-masing dari suami dan istri ini secara bersama-sama kemudian belajar ya lebih awal 1 langkah daripada anak-anaknya, dia cari baca lagi gitu ya. Maka kemudian itulah yang diajarkan kepada anaknya, maka tentunya ini merupakan kebaikan juga. Ya, kebaikan. Tapi kalau itu tidak mampu juga dilakukan, maka bisa saja saat ini kita bisa mencarikan guru untuk di rumah kita. Ya, inilah yang porsi-porsi tersebut tidak dibedakan. Ya, apakah seorang istri porsinya 90%, suami karena sudah mencari nafkah itu 10%, tidak. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Karena kalau misalkan suami merasa bahwa dia sudah mencari nafkah, istri juga di rumah sudah bekerja untuk ngurusi rumah tangga misalkan. Ya. Nah, inilah porsi-porsi yang memang harus saling menghargai, harus saling mendukung, tidak merasa bahwa ini adalah tanggung jawab istri, ini adalah bukan tanggung jawab istri. Semuanya secara bersama-sama. Nah, porsi-porsi khusus bagi ayah, ya tentunya ini adalah peranan kedua-duanya. Bahwa seorang suami sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, ya warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, kan gitu. Bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga seorang suami. Ya, begitu juga dikatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri juga itu adalah apa? Seorang istri juga adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Ya, maka di sini adalah memiliki porsi yang sama untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena solehnya anak itu akan berpengaruh untuk kita kedua orang tuanya, baik sebagai ibu maupun sebagai bapaknya. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan antara ya ini adalah porsinya semua istri atau apa. Hanya saja barangkali ya kita dapati bahwa pembelajaran online itu dilakukan di jam di mana suami ini sedang bekerja di luar rumah. Sedangkan istri berada di rumah. Nah, itulah yang kemudian maka harus dibicarakan kembali. Pada saat suaminya itu pulang dari kerja, maka dibicarakan. Mungkin ada PR yang malamnya itu suami ikut membantunya. Ya, jadi porsinya itu tidak dibeda-bedakan antara suami dan istri. Jangan pernah merasa bahwa ini adalah tanggung jawab istri saja. Mendidik anak tanggung jawab istri, tidak. Tapi tanggung jawab bersama antara suami dan istrinya. Ya, taib. Itu yang bisa kita sampaikan. Tapi kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah. Kalau kemudian kita mendapati, ya ada orang yang mengatakan, Ustadz, ya bagaimana ketika awal, ya ketika kita berjumpa dengan calon pasangan kita itu, ya dia adalah orang yang kelihatannya baik, ya kelihatannya baik. Tapi setelah kita kenal, ya setelah kita menikah, lalu kemudian muncullah sifat-sifat yang, ya subhanallah, kita juga sempat tidak percaya. Ya, ada beberapa keburukan yang ada. Bagaimana harus kita menanggapinya? Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa kalau kemudian kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sampaikan kepada kita, ya, untuk kita berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, maka kemudian kita apa? Serahkan urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, dengan apa? Dengan terus memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala bimbingannya. Karena kita tahu bahwa bimbingan itu ada 2. Yang pertama itu adalah hidayah al-irsyad dan yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad yaitu adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kata Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
ya adalah seorang nabi yang bisa membimbing umatnya menuju jalan yang lurus ini. Dengan sunnah-sunnahnya, seorang muslim bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan segala kebaikannya. Tapi faktor hidayah itu adalah dari Allah Jalla wa'ala, yaitu hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq. Apabila kemudian kita sudah mendapati pasangan kita yang sebelumnya sudah kita berikhtiar semaksimal mungkin, tapi kemudian hasilnya masih ada kekurangan-kekurangan yang ada, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk terus belajar dan belajar, ya. Sesuatu yang kurang itu saling mengingatkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Dalam membangun rumah tangga, meskipun ini pada awalnya kita merasa bahwa ini adalah merupakan kebaikan bagi kita. Ya, kita sudah memilih dia adalah calon pendamping saya yang paling, dia calon imam kita yang baik. Seorang suami juga mengatakan bahwa ini adalah istri yang soleha dan ini adalah calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi qaddaru wa masyafa'al, setelah kenal ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, apalagi ketika kita punya anak, maka kemudian sifat-sifat yang keburukannya muncul misalkan. Maka ada kewajiban kita, wa tawasau bil haqq. Tetap kita wajib memberikan nasihat tentang bagaimana kita upaya untuk menjaga kebenaran itu sendiri. Ya, mencari kebenaran, lalu kemudian tegakkan kebenaran itu bersama antara suami dan istrinya. Yang kedua watawasau bis sabr, juga harus dengan sabar. Ya. Masing-masing untuk mengakui kekurangan dirinya, lalu kemudian masing-masing untuk bersabar, ya, mempelajarinya kembali, belajar mengamalkan lagi dan lainnya. Yang ketiga, hendaknya bagi kita yaitu untuk saling mencintai, saling memberikan kasih sayang kepada kita sekalian. Ya, untuk memberikan kasih sayang, watawasau bil marhamah. Ya. Dijelaskan dalam beberapa riwayat, dikatakan apabila kita melihat ya salah satu sifat pasangan kita yang tidak kita sukai, maka carilah sifat yang baik, sifat yang akan membuat kita ini suka padanya. Sehingga kita akan memberikan penilaian yang adil dalam hal ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib. Tadi hamba Allah di Bekasi. Ustaz, apakah termasuk istri yang tidak bersyukur kepada suami? Ya, apabila istri meminta suami untuk berhenti melihat atau main HP kalau sudah di rumah. Istri sering kesal karena hal tersebut sebab lalai dari membantu, ya, dari bantu mendidik anak di rumah atau kerjasama yang dibutuhkan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ya tentunya kalau tadi dengan dengan kelembutan kita, ya, dengan kesolehan kita, insya Allah, maka seorang suami pun dia akan berusaha memahami bahwa ini ada saatnya berada di rumah dan ada saatnya di rumah tersebut dia bisa lebih dekat dengan anak-anak, tidak sibuk dengan main handphone sendiri, sementara anaknya juga sibuk dengan dengan keburukan-keburukan yang saat ini ia sukai dengan gadgetnya, ya, atau dengan berselancar di medsosnya misalkan, sementara seorang ayah juga asik dengan handphonenya. Ya. Jadi di sini adalah tidak mengapa seorang istri untuk tetap menasehati kepada suami. Dan ini adalah bukan hukumnya boleh, tapi justru itu ya menjadi kewajiban bersama. Seorang istri menasihati suami, suami menasihati istrinya. Nasihat dalam tadi, pada poin nasihat dalam kebaikan, nasihat dalam kesabaran, juga nasihat dalam kasih sayang. Sampaikan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang tidak marah, bahasa yang tidak menggurui suami, misalkan, maka hal ini insya Allah akan menjadi kebaikan. Bukan meminta bahwa suami pokoknya kalau sudah masuk di rumah, ya pokoknya handphone harus mati, ya. Yaitu pokoknya kalau sudah berada di rumah, pokoknya saya tidak mau tahu, handphone harus mati. Nah, suami mungkin ada pekerjaan, urusan pekerjaan di luar, mungkin juga suami itu lelah bekerja di luar, ya itu tidak arif atau tidak bijak ketika kita seperti itu. Tapi hendaknya kita melihat, ya, proporsional ketika kita memberikan nasihat,
Jika memang ada kebutuhan terhadap handphone maka silahkan, tapi usahakan bahwa ada waktu-waktu yang harus dijaga untuk memaksimalkan pendidikan kesolehan anak kita di rumah kita. Nah, itulah melalui diskusi ya dalam menegakkan kebenaran di rumah, diskusi untuk tetap bersabar, diskusi dalam saling memupuk kasih sayang sesama pasangannya. Insya Allah ini perkara yang sangat penting ya. Inilah kerjasama yang insya Allah tabaraka wa ta'ala dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ya, bukan saling menggurui dalam artian kemudian kasar mengajaknya dengan adab yang tidak baik, maka tentunya siapapun akan menolaknya ya. Baik. Inilah beberapa pertanyaan yang 3 pertanyaan saya kira kita cukupkan ya dalam kajian kita di siang hari ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita. Kembali nanti kita dalam strategi mendidik kesolehan anak lanjutan untuk yang ketiga insyaallah pada poin yang kelima. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.